Inilah breaking news Kompas TV bersama saya Brewana Tenaya, saudara. Memasuki hari ketiga pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR mulai mengerahkan anjing pelacak. Selain itu, alat berat ekskavator juga ditambah menjadi 9 unit. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pada Senin pagi ini, saudara, pencarian melibatkan 12 anjing pelacak dan 9 ekskavator. Fokus pencarian tim SAR hari ini ada di sektor A1 dan A2, di mana lokasi tersebut adalah sektor paling banyak ditemukan korban. Hari ini kita sudah dapat tambahan perkuatan, ada 9 ekskavator di lokasi, kemudian ada 7 Alkon, kemudian juga kita hari ini mulai melibatkan tim K9 dari rekan-rekan kepolisian, juga ada K9 dari kantor SAR Semarang yang sudah kita datangkan. Jumlah K9 ada 12 hari ini. Ya, 12 K9 sudah kita turunkan ke lokasi. Ya, kita berharap cuaca juga mendukung siang hari nanti, karena mungkin pagi ini ya agak mendung, mudah-mudahan tapi awan sudah bergeser. Harapan kita nanti agak siang bisa cuaca cerah seperti kemarin dan kita bisa bekerja dengan maksimal. Saya kira itu yang. Berapa jumlah yang saat ini masih dilakukan pencarian? Kurang sesuai kemarin kurang lebih laporan awal itu 80, kemudian sampai dengan kemarin kita sudah dapat 25 body pack. Sementara itu, Polda Jabar mulai mengerahkan tim K9 untuk mempercepat proses pencarian korban longsor. Memasuki hari ketiga pasca longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, saudara, Polda Jawa Barat mengerahkan 3 anjing pelacak untuk mencari korban. Dalam operasi pencarian, unit K9 Polda Jawa Barat hanya boleh bekerja maksimal 2 jam per hari. Unit K9 Jabar baru bisa diterjunkan hari ini karena 2 hari sebelumnya kondisi tanah di lokasi masih labil. Kalau untuk K9 Polda Jabar, kita menyiapkan 3 ekor. Terus nanti ada dari Polres sama K9 umum, kita ikut gabung ke sini juga. Ya. Ada berapa total jadinya? Totalnya sekitar 7. Ya 8 sama TNI juga ada juga. Iya. Betul. Tapi kalau dari Polda sendiri ada 3? Kita 3 ekor. Ya. Kalau misalnya dari Polda, jenis apa aja Pak? Kita nyiapin untuk Labrador spesialis sama SAR, kita sama Belgian Milonois. Ya. Untuk mengetahui proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kami sudah terhubung bersama jurnalis Kompas TV, Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Mita, apakah proses pencarian korban pagi ini sudah dimulai? Bagaimana untuk proses pencarian korban sudah dimulai tadi pukul 8 pagi dan baru saja ini sudah ditemukan 1 korban yang berada di worksite A1 di mana tempat saya melaporkan. Nah, di titik saya melaporkan ini adalah titik pencarian dan ini menurut tim SAR di mana tempat saya berdiri ini aman untuk melaporkan berita yang akan kami informasikan. Dapat dilihat di depan Anda, ini adalah 2 ekskavator yang diturunkan oleh petugas dan rencananya hari ini ada 9 ekskavator yang akan diturunkan, alat berat yang akan diturunkan. Ini untuk ekskavator atau alat berat hari ini cukup banyak yang diturunkan mengingat kemarin baru 3 alat berat yang diturunkan. Di dekat ekskavator di mana dapat dilihat di layar, itu menurut informasi yang kami dapatkan dari para petugas itu sedang melakukan pencarian 1 yang kemarin sempat ditemukan namun belum bisa dievakuasi seperti itu, dan saat ini sedang diupayakan untuk kembali digali untuk mendapatkan korban kembali di area sana. Ini adalah worksite A1, ada sekitar 300 petugas yang saat ini ditugaskan untuk melakukan evakuasi. Di sisi atas atau di sebelah kanan mendekati hulu itu ada worksite A2 di mana nantinya di sana terdapat
7 eskavator yang akan diturunkan. Ini belum ada lagi pencarian, belum ada lagi penemuan jenazah yang bisa berhasil dilakukan karena mengingat cuaca saat ini tadi pagi hujan dari pukul 6 kurang lebih sampai dengan pukul setengah 7 pagi. Dan saat ini saat saya melaporkan ini juga sudah mulai turun hujan kembali walaupun memang intensitasnya masih kecil seperti itu. Dan bisa dilihat di sebelah kiri layar kaca Anda Bremana, di sini juga menurut informasi itu adalah tempat di mana tadi jenazah yang baru saja lewat itu ditemukan. Menurut informasi yang kami dapatkan juga di situ kurang lebih ada 2 lagi jenazah yang masih akan dievakuasi. Proses pencarian hari ini selain terkendala hujan juga memang kesulitan untuk menurunkan alat berat. Alat berat saja tadi diturunkan memang dari pukul 8 dimulai evakuasi. Ini kurang lebih baru diturunkan setengah jam yang lalu seperti itu Bremana. Mita, ada 2 lagi yang sudah ditemukan tapi belum ataupun dalam proses evakuasi. Nah, kalau dari kondisi tanah di tempat Anda berdiri sekarang dan juga di lokasi pencarian, ini apakah sudah bisa dipastikan sudah stabil, Mita, karena hujan baru saja turun tadi di jam 6 pagi? Ya, Bremana, di tempat saya berdiri ini adalah titik aman dan ini untuk tempat saya berpijak ini dapat dipastikan ini memang padat seperti itu. Jadi memang menurut petugas SAR kami boleh melaporkan dari sini. Namun sedikit turun ke sana itu memang dari pandangan mata agak labil Bremana karena memang dari sana juga dari hulu itu ada aliran air yang memang terus turun seperti itu, lalu ditambah lagi hujan yang saat ini juga sudah mulai cukup besar seperti itu. Jadi memang untuk kepastian apakah memang ini sudah cukup padat atau belum, memang belum benar-benar dipastikan padat seperti itu. Namun tadi menurut petugas di mana Polda Jawa Barat menginformasikan K9 ini baru diturunkan hari ini, hari ketiga, karena memang kondisi tanah saat ini walaupun memang belum padat sempurna, tapi lebih padat dibandingkan 2 hari kemarin. Bremana. Ya, untuk hari ini ada berapa sektor yang menjadi fokus dari tim SAR gabungan dalam mencari dan mengevakuasi korban? Ya, Bremana, untuk K9 sendiri kurang lebih itu akan ada 7 seperti itu yang diturunkan. Dan ini untuk proses kerja dari K9 sendiri itu shifting seperti itu. Karena memang untuk K9 sendiri itu hanya maksimal 2 jam per harinya. Jadi tadi pagi sekitar pukul 8 sudah ada 2 K9 yang diturunkan dari Polda Jabar. Nanti setelah itu akan ada K9 lain untuk bergantian bertugas dengan K9 yang tadi diturunkan. Tadi ada Labrador seperti itu, lalu ada jenis Jerman Shepherd seperti itu. Dan Bremana, ini nampaknya untuk proses pencarian sedikit dihentikan terlebih dahulu, dan untuk eskavator sendiri ini dari 2 tadi yang turun di worksite A1, 1 sudah dinaikkan kembali. Ini kami belum tahu apakah memang ada pergerakan yang diperkirakan akan terjadi longsor susulan atau memang karena memang cuaca saat ini cuaca hujan kembali turun. Bremana. Baik. Tadi Anda sebutkan di titik Anda sedang melaporkan ini di sektor A1. Apakah juga pencarian secara simultan juga dilakukan di sektor A2? Ya, betul Bremana. Ini untuk tempat saya berdiri adalah worksite A1, dilakukan pencarian. Tadi sudah ada 1 jenazah yang dievakuasi ke atas. Lalu memang ada worksite A2. Ini worksite A2 itu agak lebih atas, agak lebih hulu seperti itu dari tempat saya berdiri. Namun di sana juga sama, bahkan di sana ada sekitar 7 eskavator yang diturunkan seperti itu. Namun memang informasi yang kami dapat sampai dengan saat ini
ini belum ada yang terevakuasi dari arah sana. Lalu selain A1 dan A2 ada juga B1. B1 ini untuk proses pencariannya sendiri melakukan penelusuran dari bawah seperti itu ke arah atas. Seperti itu, Bremana. Ya, kemudian Mita, total dari worksite yang ada di sana ada berapa? Tadi ada A1, kemudian A2 dan juga disebutkan ada B1. Total sebenarnya yang menjadi fokus ada berapa? Total sebenarnya ada 3 worksite seperti itu, A1, A2 dan juga B1 seperti itu. Dan masing-masing ini kurang lebih ada 300 petugas yang bertugas seperti itu, yang diturunkan ke lapangan. Nah, untuk saat ini memang masing-masing worksite ada 300, namun untuk saat ini apabila dilihat, ini semuanya sudah mulai satu persatu meninggalkan lokasi, bahkan untuk eskavator, 2 eskavator yang tadi ada di bawah, itu sekarang dua-duanya sudah naik ke atas. Bremana. Baik, dari yang Anda laporkan tadi, ini pencarian sepertinya akan ditunda sementara karena hujan. Terima kasih Mita Handayani dan juga juru kamera Andri Iskandar. Sekali lagi kami meminta Anda untuk bisa hati-hati dan juga menjaga jarak aman supaya juga bisa evakuasi berjalan lancar. Terima kasih Mita dan juga juru kamera Andri Iskandar. Jangan beranjak saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda berikut. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lolos sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Operasi pencarian dan penyelamatan korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Di hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 kantong jenazah. Hingga Minggu sore, sekitar pukul 16.15 WIB, total ada 25 kantong jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR. Ke-25 kantong jenazah telah diserahkan ke tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri untuk diidentifikasi. Dari ke-25 kantong jenazah, polisi berhasil mengidentifikasi 11 korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara untuk ke-14 kantong jenazah lainnya masih dilakukan identifikasi. Untuk
kantong jenazah yang diterima oleh kita dan dihantar oleh ambulan ini berjumlah 25 kantong jenazah. Untuk yang berhasil diidentifikasi yaitu 11 orang, 11 orang yang sudah kita rilis, dan sisanya kita akan melakukan kegiatan postmortem, antemortem di pos DVI ini. Pencarian korban longsor juga mendapat pantauan langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sambil melihat proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan, Wapres sempat berbincang dengan warga korban longsor. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno, menegaskan pemerintah mengutamakan penyelamatan jiwa dalam penanganan bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal itu disampaikan Pratikno usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung lokasi longsor. Dan kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Ya, karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop. Tadi Bapak Wapres juga sudah membahas dengan Pak Wagub dan dengan Pak Bupati, dengan kami juga mengenai rencana relokasi untuk menghindari dampak susulan, ini identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah diminta untuk segera dilakukan. Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, memastikan penanganan bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat dilakukan secara menyeluruh. Letjen Suharyanto juga memastikan pemerintah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Kami dari pemerintah pusat lewat BNPB akan mendukung sepenuhnya terkait kebutuhan masyarakat yang terdampak sampai kondisi betul-betul pulih, dan kita membackup pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kemudian pasca bencananya juga demikian ya. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di tempat-tempat pengungsian yang sementara ya, ini kan gedung ini juga sementara, itu ada dua pilihan. Apakah mereka nanti dibuatkan hunian sementara atau mereka tinggal di sanak saudaranya. Sama ini seperti yang kita lakukan di tempat-tempat bencana lain. Kemudian juga ada skema relokasi. Nah, relokasi bisa terpusat, bisa juga secara mandiri. Pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat sempat dihentikan pada pukul 10.40 pagi karena ada longsor susulan di hulu Gunung Burangrang. Pencarian dihentikan selama 2,5 jam hingga tim SAR gabungan menyatakan longsor susulan tak lagi terjadi dan proses pencarian kembali dilakukan. Tak hanya melalui darat, tim SAR gabungan menggunakan drone untuk mencari korban longsor. Tidak hanya itu, anjing pelacak juga dikerahkan untuk membantu pencarian korban. Tim Liputan Kompas TV. Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari bilang pencarian korban longsor Cisarua di Bandung Barat masih terus dilakukan. Cuaca dan kontur tanah menjadi kendala dalam pencarian korban. Laporan tim SAR gabungan di lapangan pada penutupan operasi SAR kemarin sudah berhasil dievakuasi 25 body pack kantong jenazah, dan saat ini yang dalam proses identifikasi DVI itu ada 17, sehingga BPBD dan kami ini sudah menetapkan untuk korban meninggal dunia hingga pagi ini itu ada 17, 11 diantaranya sudah teridentifikasi dan 6 masih dalam proses identifikasi DVI. Ini termasuk dalam 25 body pack yang sudah dievakuasi kemarin, dan tentu saja proses identifikasi ini terus berjalan dan kita akan terus merilis nantinya perkembangan dari proses identifikasi korban atau body pack yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke DVI Polri. Yang pertama, yang kedua, memang sebenarnya sejak hari pertama itu alat berat sudah digeser ke lokasi, Mas Bremana. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, kondisi di lapangan itu material longsoran ini masih sangat lunak, sehingga agak membahayakan kalau misalkan alat berat langsung turun ke titik-titik pencarian korban. Sehingga
untuk beberapa lokasi, ada 2 site utama yang ditetapkan oleh tim SAR gabungan. Itu secara dominan masih dengan cara manual, personil di lapangan menggunakan pompa dan alat manual. Tetapi memang kita harapkan alat berat yang ukuran kecil ini mulai menyisir sehingga bisa membuat alur-alur jalan yang cukup aman, karena seperti kita ketahui sampai kemarin pun itu masih ada longsor susulan. Jadi kondisi daerah operasi memang masih sangat labil. Pemerintah, BNPB, dan pemerintah daerah saat ini sudah mengerahkan 6 pesawat untuk modifikasi cuaca, khususnya di daerah Bandung Raya, untuk bisa mengoptimalkan operasi pencarian ini. Karena gangguan utamanya sebenarnya ada di cuaca. Kalau cuaca hujan, meskipun itu intensitas sedang, itu akan meningkatkan kembali debit air dari mahkota longsor sehingga cukup membahayakan pada tim yang berada di bawah. Ini sorti pertama untuk modifikasi cuaca sudah dimulai. Kembali kita update saudara proses pencarian korban longsor di Bandung Barat bersama jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Mita, bisa dipastikan kembali apakah proses pencarian ini dihentikan sementara atau seperti apa? Proses pencarian di hari ketiga ini tadi beberapa menit yang lalu ini dihentikan sementara, dan untuk mengetahui mengapa proses pencarian beberapa menit yang lalu ini dihentikan, sudah ada bersama saya Bapak Agung dari Basarnas Bandung. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Pak, ini kan tadi dihentikan ya beberapa menit yang lalu. Kenapa ini dihentikan Pak? Baik, terima kasih dapat kami informasikan pencarian 10.10 WIB dihentikan sementara dikarenakan tadi turun hujan deras. Demikian. Ini kalau terjadi hujan deras memang harus dihentikan Pak, atau kenapa dihentikan? Resikonya seperti apa saja Pak? Baik, terima kasih. Kenapa kami hentikan? Dikarenakan ada potensi bahaya yang akan menimbulkan kepada petugas pencarian pertolongan itu, Bu. Gitu. Jadi oleh sebab itu kami hentikan sementara sambil menunggu melihat cuaca yang lebih cerah kembali. Apakah bisa terjadi longsor susulan atau seperti apa Pak? Untuk potensi longsoran kami prediksi masih ada, Bu. Karena seperti hari kemarin aja, hari kedua itu ada potensi longsoran dari mahkota longsor. Pak, tadi kan menurut informasi tempat kita berdiri saat ini di worksite A1 ini ada 2 alat berat eskavator yang akan diturunkan. Tapi ini ternyata sudah mulai turun untuk alat berat lainnya ke sini. Total untuk di worksite A1 ini ada berapa alat berat nih Pak? Baik, dari unsur SAR yang terlibat memang dari rencana awal itu 3 alat berat. Ulangi, dari 2 alat berat ditambah 3 alat berat kembali dari BPWS dan PU. Jadi totalnya ada 5 Ibu. Total ada 5 ya Pak ya? Baik. Dan untuk proses pencarian sendiri ada 3 titik seperti itu ya, worksite A1, A2, dan B1. B1 yang melakukan penelusuran dari bawah ke atas. Nah, setelah nanti akan dimulai kembali, kira-kira titik mana yang akan menjadi fokus untuk pencarian korban? Baik, dapat kami sampaikan terlebih dahulu untuk sektor A1 itu memang kami bagi menjadi 3, A1 bawah, A1 tengah, dan A1 atas. Yang sektor pencarian yang dominan lebih banyak itu di sektor A1 tengah. A1 tengah yang tadi 1 jenazah ditemukan ya Pak ya? Betul. A1 tengah, betul Ibu. Tadi menurut informasi yang kami dapatkan juga, memang di tengah ini ada 3 yang tadi 1 sudah di baik. Memang sudah ada terlihat indikasi di part, namun terkendala oleh material-material tumpukan dari bank. Pak, ini selain untuk proses evakuasi, apalagi Pak yang menjadi kendala untuk evakuasi di hari ketiga ini? Untuk saat ini selain cuaca, kemudian potensi dari material longsoran, mahkota longsoran yang tambahan. Kemudian dari masyarakat-masyarakat yang berantusias datang ke lokasi ingin nonton, itu yang membuat kami suatu kendala ya. Jadi unsur SAR yang ingin membantu itu jadi terkendala oleh
penonton-penonton yang berdatangan. Demikian. Baik, Pak, jadi kurang lebih untuk hari ini sampai dengan saat ini ada berapa korban yang sudah ditemukan? Baik, untuk hari ini H ketiga di sektor A1 sementara dengan pukul 10.02 itu baru satu. Baru satu ya, sedangkan untuk yang lainnya itu masih dalam proses? Ya, betul Bu, dalam pencarian kami masih memaksimalkan pencarian saat ini. Pak, tadi kan sudah ada 2 yang terlihat seperti itu ya Pak ya. Kalau dari pengangkutan jenazah sendiri, apa sih yang menjadi kendala Pak? Apakah ini ada tindihan atau seperti apa? Betul, memang betul sekali. Kendala itu ya betul dari bangunan-bangunan atau material longsor yang tersapu dari mahkota longsor ke workset A1. Baik, proses evakuasi sendiri saat ini dihentikan dan menunggu cuaca kembali bisa bersahabat gitu ya Pak untuk dilakukan pencarian. Tapi kalau nanti sudah mulai bisa dilakukan pencarian kembali, ini sampai jam berapa Pak maksimal? Baik, kita setelah cuaca mendukung, proses pencarian kami lanjutkan kembali dan kami melakukan pencarian hingga pukul 17.00 kami sepakati. Baik. Pak Agung, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih. Ya, itu tadi bagaimana wawancara saya dengan Bapak Agung dari Basarnas Bandung. Dan ini memang untuk saat ini proses pencarian dihentikan terlebih dahulu karena memang dikhawatirkannya ada longsoran susulan. Dan nanti apabila sudah bisa dilakukan pencarian kembali, dijadwalkan memang sampai dengan pukul 5 sore. Bagaimana? Baik, kami nanti akan kembali ke Anda, Mita, untuk mengupdate informasi pencarian dari sana. Terima kasih Mita Handayani dan juga juru kamera Andri Iskandar langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Informasi terbaru terkait dengan longsor di Bandung Barat masih akan kembali usai jeda, saudara.